Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di perjalanan panjang dari Jakarta ke Medan naik bis Sempati Star, bis tingkat dengan rute terjauh se-Indonesia. Nggak berasa kita sudah sampai di part terakhir nih. Bagi yang belum nonton video part sebelumnya, ditonton dulu berurutan ya, biar cerita perjalanannya lengkap. Linknya ada di deskripsi. Saat ini kita sudah berada di daerah Kandis, Riau, nggak jauh dari kota Pekanbaru. Istirahat dulu yang keenam kalinya nih. Dari sini ke kota Medan masih 1 hari lagi perjalanan menyusuri lintas timur Sumatera. Yuk kita lanjutin perjalanan ini full trip hingga finish di kota Medan ya teman-teman. Selamat menonton. Ya oke teman-teman, ini di hari ketiga, hari Sabtu siang, pagi sih masih jam 10-an. Ini kita istirahat yang keenam di daerah Kandis, Kabupaten Siak. Tepatnya di rumah makan Tuah Sakato. Nah, ini armada yang kita naikin teman-teman. Mantap. Nah ini suasana tempat makannya teman-teman. Buat yang mau makan bisa ke sini. Cuman kami berdua udah makan tadi di jam subuh tadi ya. Terus udah makan lagi sate padang. Jadi di sini cuma ke toilet aja. Saya juga udah mandi, itu Mas Adit mandi nih. Monggo yang mau makan bisa beli sendiri. Toiletnya ada di bagian bawah sini teman-teman. Dan itu Mas Adit nggak jadi mandi, berubah pikiran. Toiletnya ya begitulah, kurang proper buat mandi. Untung tadi pagi saya udah mandi di pom bensin. Dan saran saya mending nyari tempat mandi di pom bensin karena biasanya lebih bersih teman-teman. Oh dari sana, exit tol. Oke, datang lagi PO Sempati Star. Ini yang Jetbus 2 HDD Mercy 1626 teman-teman. Ini sepertinya trip dari Medan arah Jakarta. Dari sana dari arah exit tol berarti ya mungkin. Kita nyari es kelapa muda aja teman-teman. Kayaknya kok enak ya. Isi bu, es kelapa muda ada 2 ya. Mari bu, mari kak. Nih warung 2 Putri. Berhubung waktunya udah mepet jadi bungkus aja. Ini 15.000 satunya teman-teman. Ya masih wajar. Di Semarang iya 12, 15 gitu. Kita lanjut perjalanan. Berangkat lagi dari RM Tuah Sakato. Kita berangkat dari rumah makan Tuah Sakato. Ini di daerah Kandis ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita berada di daerah Kandis, Riau. Gak berasa kita sudah 42 jam perjalanan bersama bis ini, atau telah menempuh sekitar 1.300 km dari kota Jakarta sejak berangkat 2 hari yang lalu. Setelah ini perjalanan akan kita lanjutkan menuju kota Medan, masih sekitar 560-an kilometer lagi, atau setara jarak dari Jakarta menuju Sragen. Bedanya kali ini kita lewat lintas timur Sumatera. Dan di antara perjalanan antar provinsi sebelumnya, inilah perjalanan yang memakan waktu paling lama, yaitu dari Provinsi Riau ke Sumatera Utara.
BTW, kalau kalian udah di Pekanbaru Riau, untuk menuju ke kota Medan ini sudah banyak sekali pilihan bis akap dan kebanyakan pakai unit premium ya. Tapi rata-rata berangkatnya tuh sore dan malam hari dengan waktu tempuh yang lumayan cepat. Dari Pekanbaru ke Medan sekitar 12 hingga 13 jam perjalanan aja. Nah, berhubung kali ini kita perjalanan siang, bisnya jalan santai dan masih mampir-mampir juga, jadi sepertinya akan menempuh waktu yang lebih lama. Mungkin tiba di Medan nanti tengah malam. Oke, kita masuk lagi di GT Kandis. Kandis mana? Kandis Utara. Ini rawa ya? Rawa anjir. Nah kayak gini berarti ya. Oh ini berarti dari tadi udah 61. Tuh di bawah tuh. Langsung naik. Oh iya bisa jadi. Ya Duri. Stasiun Transit Duri. Duri Transit Station. Malah tidur. Trouble Olaka. Balik lagi ke lintas utara. Pantul apa jenis? Lintas timur Trans Sumatera. Lihatnya Pati. Lintas utara. Pulau Timur. BTW ini ada pipa apakah ini? Pipa minyak lah. Minyak emang. Oh iya, BTW daerah sini salah satu penghasil minyak atas dan minyak bawah teman-teman. Dari atas itu ada minyak kelapa sawit tuh banyak banget, di bawahnya minyak bumi. Bentuknya kayak ular gitu ya. Kalau di tengah. Dari Medan kapan itu? Malam. Ini jam 10 loh. Soalnya kayaknya itu deh. Dumai. Dumai Dumai. Bandung. Iya bisa Dumai. Kalau dari Medan enggak lah. Ini Pertamina Rokan, Blok Rokan. BTW Rokan ini merupakan salah satu penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Aduh sorry teman-teman. Migas terbesar minyak bumi bahkan tahun 2024 itu terbesar nomor 1 se-Indonesia teman-teman. Blok Rokan di bawah naungan PT Pertamina Rokan Hilir. Jadi nanti di sepanjang jalan kita akan banyak menemukan sumur-sumur minyak dan gas sama aliran pipa. Kita berada di daerah Duri teman-teman. Duri ini kecamatannya tuh kecamatan Mandau.
daerahnya lumayan ramai dan padat. Kita berada di daerah Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih. Kecamatan Tanah Putih. Simpang Benar. Rumah Sakit Cahaya. Nurunin sewa atau penumpang di Simpang Benar. Sebuah lembaga asal Inggris memprediksi nasib Indonesia jika dipimpin oleh Prabowo Subianto. Lembaga asal Inggris Itu kalau ke kanan ke arah Bagansi Api-Api, ibu kotanya Rokan Hilir, teman-teman. judul artikel Support Indonesia. Opini ini ditulis oleh Direktur Asia Pasifik Ben Plan yang mengawali para perantau di Sumatera. Namun Rio juga menjadi provinsi dengan jumlah perantau terbanyak kelima di regional Sumatera. Dari hasil sensus Kompong 2020-2022, jumlah penduduk yang melakukan migrasi ke luar Sumut Pertamina Hulu Rokan, stasiun pengumpul Seruni. Keren.
Ini baru yang kelihatan dari pinggir jalan, belum yang di dalam-dalam gitu teman-teman. Pertamina Hulu Rokan. Kita berada di daerah Bangko Pusako, masih Rokan Hilir sampai nanti perbatasan Sumatera Utara teman-teman. Masih jauh banget, seharian kita lewat sini. Ketemu ALS cuy, sayang banget nggak bisa lihat depannya. Stasiun pengumpul balam milik Pertamina Hulu Rokan. Iya. Hah? Apa? Sehat, sehat. Sehat nih kau? Berhentinya 2 kali, jadi jama aja. Kita nyampe Bagan Batu teman-teman. Lumayan ramai nih daerahnya. Sehabis ini kita melewati perbatasan provinsi ya. Kita udah masuk provinsi Sumatera Utara teman-teman. Tepatnya di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Belok. Bonsai daun. Wah, isinya sawit semua cuy.
Cikampek, Kecamatan Torgamba. Ke kiri arah Mahato. Mahato di sana ada bis yang jalurnya cukup ekstrim, teman-teman. Ramai juga Cikampek. Aikeraso Mahato. Simpang Tugu, Cikampek. Nah, akhirnya kesusul juga tuh ALS-nya, nggak kerekam tadi ya. Nah, ini Polsek Torgamba. Oh, jadi Cikampek ini ibu kotanya Torgamba, teman-teman. Beristirahat juga nih. Oke teman-teman, ini pukul 3:30 sore. Kita sebelum sampai Medan istirahat terakhir nih di daerah Torgamba Masian, tepatnya di daerah Aek Bato. Ini kita di rumah makan Ampera Nikmat, masakan Padang. Rumah makan kecil gini ya, tapi yang istirahat unit double decker cuy. Ini pas banget dekat masjid, jadi bisa sekalian sholat sama kalau ke kamar mandi lebih bersih pastinya. Oke, yuk kita makan dulu karena terakhir makan tadi pagi. Oke, makan terakhir. Saya ambil ikan goreng, ikan gabus kayaknya. Oke, makan dulu bro. Harganya nanti kalau di akhir. Makan apa? Rendang. Mantap. Yuk, yang mau makan bisa langsung beli di sini, cuy. Kita berada di Aek Bato, kecamatan apa ini tadi? Torgamba. Oh, Torgamba. Bagus ya view-nya ya. Cuacanya nih cakep pol. Pas sore-sore sunset gitu. Dan itu nggak ada polusi lagi. Ya. Jadi biru banget. Beli tambahan amunisi. BTW tadi makan kita 35, termasuk cukup murah teman-teman. Makannya 30 sama minum 5.000 dibanding rumah makan sebelumnya, ini termasuk terjangkau dan rasanya juga enak, rekomen. Ini nambah jajan 20.000 buat berdua, jadi 10.000 lah satu orang. Soalnya nanti katanya udah nggak mampir lagi teman-teman, takutnya. Iya katanya, takutnya nanti malam kelaparan. Kita nyetok dulu deh. Medan masih jauh, 10 jam lagi kayaknya. Oke. Jadi kalau di rumah makan di Jawa kan biasanya ada pengeras suara tuh, diumumin untuk penumpang Simpati Star mohon segera naik. Nah kalau di sini nggak ada pengeras suara, itu biasanya krunya itu bakal klakson kayak gini teman-teman. Nah tandanya udah disuruh naik, persiapan berangkat kembali. Nah perjalanan masih panjang banget dari sini menuju Medan nih, masih sekitar 8 jam hingga 10 jam ya. Wah nyampe Medan mungkin tengah malam atau mungkin dini hari nanti. Kita nikmatin aja perjalanan ini, nggak lama lagi kita udah tiba di kota Medan. Alhamdulillah ya, semoga lancar sampai tujuan. Yuk, bismillah. Oke, kita jalan lagi teman-teman. Oh ya, ganti driver. Lulusan. Ya.
Kita ngisi minyak untuk yang keempat kalinya sepanjang jalan. Nggak pakai antre bro. Tumben ini nggak langka. Bro, Medan anti langka-langka bro. Ada. Bukan Medan, di Sumatera Utara. Ini kayak video POV-nya itu loh. Hadis siapa? Patrick. Ngiring cep. Pisang cuy. Service snack. Sungahayu. Wih, Chandra. Vibes-nya kayak wis Prindapat. Astagfirullahaladzim. Enggak roh banget. Astagfirullah. Kita melewati daerah Aek Nabara, Nabuhan Batu Utara. Apa sih? Astagfirullahaladzim. Rame di sini guys. Ini Kota plat sepi bukan kota. di sini platnya BK ya? BK. Kecil. Kenapa miring-miring? Bagus sih, Velvet Creeper. Yang nonton sakit mata anjir. Sakit leher. Yo, 3, 2, 1. Seolah memang ada yang lain yang kau sayangi selain Udah kelamaan di bis, guys. Jadi gini, stres. guys. Kaca di atas itu sama. Udah SPBU Jalan Baru, pom bensin, stasiun jero lewat kono iki. Jero lewat ngaco ki kan bis gede. Ngawur udah angkutan Bandungan. Aslinya di Mas. Oh, Oh, ngapak. Ra ngapak ra kepenek. Nah stasiun nomornya apa terminal? Tadi kita nyampe Rantau Prapat dan hujan. setelah 3 hari akhirnya hujan. Alhamdulillah. Lagu Aceh bang. Aku pergi Aceh. ya. Oh, Aceh Indonesia itu. Aceh Indonesia. Aceh Indonesia. Nggak ada lagi Inggris. Enak ya, baru tahu aku lagu ini. Gaduh-gaduh. Ada ya lagu 3 bahasa. Apa-apa udah. Ya, nervondam. 6 jaman.
Ya kalau tengah malam ya. Iya. Kalau ada motor udah yang banyak. Kita masuk kabupaten ketiga di Sumatera Utara. Tadi udah Labuan Batu Selatan, terus Labuan Batu, ini Labuan Batu Utara. Jadi beda-beda ya guys. Nah ini cara bertahan hidup. Tutorial bertahan hidup. Tidak untuk ditiru teman-teman. Betul. Makan pop mie tapi garingan. Terima kasih Mas Syafiq dan rekan-rekan Lampung Sudah memberi asupan ransum ini. Habis loh. Habis. Ini nge-flash kamera apa bang? Kaca. Oh iya. Nah, ada kamera. Lah itu kan PM. Nah, tadi apa? Oh ya, eksekutif. Oh jalan dua. Ada eksekutif, ada Royal Sultan. Lagu Aceh teman-teman. Jangan lagu Minang terus. Ada yang tahu judulnya. Yang tahu boleh komen ya judulnya. Enak ini. Joget yuk. Bisa saya cinta. Nah ini salah satu hal yang nggak bisa dilakukan di sleeper bus lainnya teman-teman. Posisi terbalik. Kalau sleeper bus lainnya kan kursi gitu ya. Kalau ini full kasur. Dan ini kita bisa saling bersapa dengan tetangga. Real. Kosan berjalan. Sambil ngobrol, sambil rasa-rasan bisa banget. Wih, nggak boleh rasa-rasan guys. Sleeper lain nggak bisa kayak gini. Teman-teman, alhamdulillah bangun tidur dan selamat datang di Kota Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah ya, 3 hari perjalanan, 2 hari 3 malam sih ya hitungannya ya kita nyebutnya. Ini kita berada di daerah Amplas, dimana jalan ini tuh banyak banget bukan sih, loket bis akap yang mengarah ke Pekanbaru, Padang terutama. Kayak ada LS, Bintang Utara, dan lain-lain. Itu untuk menghitung waktu tempuh perjalanan, kalian bisa menggunakan aplikasi kalkulator waktu nih. Misalnya kemarin kita berangkat jam 3.20 hari Kamis ya. Terus tiba misal nanti jam 1 pas tuh hari ini. Nah, waktu tempuhnya 57 jam 40 menit. Jadi anggap aja kita segini nanti ya, kita tulis di judul. Mantap Mas Adit. Mantap, lebih
cepat daripada Samtito. Lebih cepat berapa menit? 1 jam 2 jam. Soalnya Mas Tito kemarin kena macet, sedangkan kita kena tahan pelabuhan. Sama aja sih, emang normalnya segini teman-teman. Normal banget. Normal, tanpa kena banjir. Nah oke teman, berhubung kita udah sampai di kota Medan, sebentar lagi kita tiba di loket Simpati Star ya. Kurang lebih 58 jam perjalanan lah. Kita ambil kesimpulan dulu dari perjalanan kali ini. Oke, dengan tarif eksekutif yang atas 900.000 sih itu normal ya. Sama kayak bis-bis lain juga segitu, lebih mahal dikit tapi sesuai karena ini kelasnya eksekutif leg rest teman-teman. Kalau yang lain biasanya VIP non leg rest yang 900. Nah kalau yang ini 1.800.000 sih, kalau dibanding pesawat emang ya lebih mahal, tapi kalian bakal ngerasain experience yang berbeda. Bisa kalian coba nih buat yang takut naik pesawat atau pengen merasakan pengalaman yang berbeda perjalanan 3 hari naik bis sleeper. Bukan begitu Mas Adit? Yo. Oke, dan testimoni selama duduk di sini jujur nggak pusing, nggak capek, nggak apa teman-teman. Beda sama kayak naik bis lain gitu ya. Karena kita bisa selonjoran, rebahan, kaki juga nyaman, kepala juga enak. Nggak pusing ya? Enggak. Aman pokoknya. Bisa istirahat sepanjang jalan, bangun langsung fit lagi. Iya, jujur ini teman-teman, bisa dibilang mahal, tapi buat kalian yang pengen ngerasain pengalaman berbeda ini bisa kalian coba. Oke, yuk kita beres-beres barang dulu. Setelah ini persiapan turun. Jam 00.55 kita tiba di besar Simpati Star Kota Medan. 37 jam setengah. Yes. Kita Ya, alhamdulillah kita tiba di loketnya PO Simpati Star di daerah Pondok Kelapa, Kota Medan, gak jauh dari perempatan traffic light tuh. Ini loketnya kalau kalian naik Simpati Star dari sini teman-teman. Sebelahnya SPBU. Ini ada unit spesial Jetbus yang lampu cakar belakangnya itu. Terus ini ada Jetbus 1 juga cuy. Tiba di sini jam 1 dini hari kurang 5 menit. Wah, sebelah nama double decker nih. Mantap. Ini suasana loket Simpati Star di Pondok Kelapa teman-teman. Sebelahnya ada unit Jetbus 1, terus Jetbus 3 HDD dan double decker. Kalau nggak salah ini double decker untuk rute Medan Pekanbaru ya. Kalau yang situ Medan, Medan Padang ternyata yang tengah. Yang kanan mungkin Aceh apa Pekanbaru, kalau nggak Padang atau Jakarta. Ya sebenarnya kalau bagi saya ya nggak bosen sih kalau ada temennya, soalnya ada temen ngobrol, apalagi krunya itu enak-enak semua, ramah-ramah dan asik-asik, jadi perjalanan itu nggak berasa, malah serasa kayak pindah tempat gitu ya, nginep di sebuah tempat tapi dengan teman-teman yang asik dan ramah-ramah. Apalagi bisnya juga nyaman sih, bisa dibilang kursi atas kursi bawah, apalagi sleepernya tuh nggak berasa capek ini turun-turun, jujur mantap banget. Bang, makasih banyak ya. Sehat selalu. Makasih banyak. Bang, makasih banyak ya. Sehat selalu. Jumpa lagi. Berangkat lagi berarti hari apa, Bang? Lusa ya? Oh, tanggal 10. Oke, makasih Bang. Sehat selalu ya. Amin. Berjumpa lagi di Jakarta kawan-kawan. Mari, Bang. Amin. Makasih banyak. Oke, teman-teman, alhamdulillah 2 hari 3 malam telah tuntas bersama bus double decker dengan trayek terjauh se-Indonesia ya. Pengalaman naik bis terjauh bagi saya juga selama ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Silahkan komen kalau mau request atau mau kasih saran apapun itu teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Habis ini saya langsung flight nanti sore balik menuju Jakarta karena waktu liburnya terbatas. Mohon maaf, semoga ada waktu lain kali lagi untuk nge-trip yang jauh ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum.
Mantap.